Hai guys, pernah dengar Shinto nggak? Buat yang suka banget sama Jepang, pasti sudah tidak asing lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya tahu nggak sih Shinto itu apa? Kalau cuma sekedar tahu itu agama orang Jepang, ya wajar banget. Karena di luar Jepang sendiri, Shinto jarang banget dibahas. Nah, yang bikin aku tertarik untuk bahas ini tuh karena waktu aku dengerin orang ngobrol soal Jepang, ada yang bilang Shinto itu agama nyembah matahari. Wah, tunggu dulu, tidak sesederhana itu guys. Jadi daripada kita cuma nebak-nebak atau salah paham, mending kita bongkar deh apa itu sebenarnya Shinto. Shinto ini udah ada sejak zaman Jepang kuno, bahkan mungkin setua sejarah Jepang itu sendiri. Kalau kata para ahli, Shinto berkembang sebelum abad ke-6 Masehi, ketika masyarakat Jepang masih hidup sangat dekat dengan alam. Di zaman itu, mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh atau kekuatan spiritual. Nah, dari situ lahirlah konsep kami, yang kalau diartikan secara bebas bisa berarti roh, dewa, atau energi spiritual. Tapi jangan langsung ngebayangin dewa kayak Zeus atau Thor ya. Dalam Shinto, kami ini lebih luas maknanya. Ada kami yang mewakili fenomena alam seperti angin dan hujan. Ada yang juga menjaga tempat tertentu seperti gunung dan sungai. Bahkan ada yang berasal dari manusia yang dihormati karena jasanya semasa hidup. Makanya Shinto bukan sekedar agama yang menyembah satu Tuhan, tapi lebih ke sistem kepercayaan yang menghormati keseimbangan alam dan spiritual. Nama Shinto sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Cina dari kata Shen yang berarti dewa atau roh dan Dao yang berarti jalan. Jadi kalau digabung, Shinto berarti jalan para kami atau jalan spiritual. Nama ini pertama kali muncul di kitab kuno Nihon Shoki yang ditulis pada tahun 720 Masehi. Salah satu mitos yang terkenal dalam kitab ini adalah tentang dua dewa pencipta, Izanagi dan Izanami, yang dipercaya menciptakan kepulauan Jepang. Dari pasangan ini juga lahir Dewi Matahari, Amaterasu, yang dianggap sebagai leluhur langsung dari Kaisar Jepang. Karena itu, Kaisar Jepang secara tradisional dihormati bukan hanya sebagai pemimpin politik, tapi juga sebagai simbol spiritual. Tapi jangan salah, dalam Shinto, para dewa ini bukan berarti maha kuasa seperti Tuhan dalam agama-agama lain. Mereka lebih dianggap sebagai pelindung dan pembawa keberuntungan. Makanya sampai sekarang banyak orang Jepang yang tetap menghormati kami mereka. Shinto bukan cuma soal kepercayaan spiritual, tapi lebih ke tradisi dan cara hidup yang sudah mengakar dalam budaya Jepang. Salah satu ajaran utamanya adalah Makoto no Kokoro, tulusan hati dan kejujuran. Selain itu, ada juga konsep wa yang berarti harmoni dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Uniknya, Shinto itu tidak punya konsep dosa dan pahala seperti agama-agama lain. Tidak ada kitab suci yang mengatur hukuman atau balasan di akhirat. Yang penting dalam Shinto adalah menjaga kesucian hati dan lingkungan, serta hidup selaras dengan alam. Mungkin ini juga yang bikin orang Jepang terkenal disiplin, rajin, dan menghargai etika sosial. Mereka fokus pada bagaimana menjalani hidup dengan baik di dunia ini, bukan sekedar mempersiapkan kehidupan setelah mati. Kalau kamu ke Jepang, pasti sering lihat kuil-kuil Shinto yang punya gerbang merah besar yang namanya Tori. Itu simbol kalau kita udah masuk ke area suci. Biasanya sebelum masuk, orang-orang cuci tangan dan berkumur di tempat khusus yang disebut Temizuya yang menyucikan diri. Di dalam kuil, orang-orang biasanya berdoa dengan cara khas, melempar koin, membungkuk 2 kali, bertepuk tangan 2 kali, lalu membungkuk sekali lagi. Ada juga festival tahunan yang disebut Matsuri, yang sering diadakan untuk menghormati kami tertentu.
Salah satu festival terbesar adalah Hatsumode, yaitu tradisi mengunjungi kuil di awal tahun baru. Bayangin, dalam 3 hari pertama tahun baru, jutaan orang Jepang datang ke kuil buat berdoa dan meminta keberuntungan. Menariknya, Shinto ini pernah bercampur dengan agama Buddha yang masuk ke Jepang di abad ke-6. Karena ajaran Shinto tidak punya kitab suci atau sistem kepercayaan yang baku, banyak orang Jepang waktu itu menjalankan 2 kepercayaan sekaligus. Mereka tetap menjalankan tradisi Shinto, tapi juga menerima ajaran Buddha, terutama tentang kehidupan setelah mati. Misalnya, ritual pemakaman di Jepang saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh Buddha daripada Shinto. Bahkan, dulu di banyak kuil Shinto ada patung Buddha dan kitab suci Buddha sering dibacakan di depan altar Shinto. Tapi pada abad ke-19, di era restorasi Meiji, pemerintah Jepang memisahkan Shinto dari Buddha dan menjadikannya agama negara untuk memperkuat nasionalisme. Setelah Perang Dunia II, Shinto kehilangan statusnya sebagai agama negara, tapi tetap bertahan sebagai bagian dari budaya Jepang. Uniknya, walaupun hanya sekedar 3% orang Jepang yang mengaku beragama Shinto, hampir 80% populasi Jepang tetap menjalankan ritual dan tradisi Shinto, seperti pergi ke kuil, menghormati kami, dan mengikuti festival Shinto. Jadi, buat banyak orang Jepang, Shinto lebih dianggap sebagai tradisi dan identitas budaya daripada agama yang harus diimani. Jadi, Shinto itu lebih dari sekedar agama. Ini adalah tradisi, budaya, dan cara hidup yang sudah mendarah daging dalam kehidupan orang Jepang. Dengan ajarannya tentang keseimbangan, penghormatan, dan rasa syukur, tidak heran kalau Shinto punya pengaruh besar dalam membentuk karakter orang Jepang yang kita kenal sekarang. Gimana menurut kamu guys? Shinto ini lebih cocok disebut agama, tradisi, atau cara hidup? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.